Saya mau tanya, seberapa banyak dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang datang dan yang akan pulang nanti akan diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Saya ingin melihat tangan saudara diangkat. Amin. Jadilah menurut iman saudara. Haleluya. Saya akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur betapa banyak Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati tangan kami, Engkau memberkati setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur semua karena penyertaan-Mu. Jika kami mendapati keadaan kami baik-baik saja, jika kami mendapati keluarga kami baik-baik saja, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Jika kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari, jika kami bisa berjalan hari demi hari, sehingga kami bertemu di tempat ini, kembali bertemu di tempat ini, bukan karena kami hebat, bukan karena imun kami kuat, bukan karena kami sehat luar biasa, enggak Bapak. Kami percaya dan sungguh sangat percaya semua karena penyertaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta kasih-Mu kepada kami yang tak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Engkau tetap Allah. Terima kasih Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus turun atas kami saat ini. Engkau melawat setiap hati kami. Hanya Engkau yang mengetahui sedalam-dalamnya hati kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami hadapi, persoalan apapun yang kami hadapi, hanya Engkau yang tahu. Dan hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segala persoalan kami. Bapak di surga, di waktu yang indah ini, di waktu yang kudus ini, kami memohon kuasa-Mu turun atas kami saat ini. Kami memohon urapan kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Dari setiap puji-pujian, setiap penyembahan yang dinaikkan, dari setiap firman yang disampaikan, dari setiap perjamuan kudus yang kami lakukan, hingga doa berkat, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami diberkati luar biasa. Ada kuasa yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan-pujian mengatakan kiri kanan kepada Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama dalam berdoa. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Selalu memuji Dia, bukan harap kepada Tuhan, bukan salah kepadanya. Siang malam punya Tuhan, karena Dia
luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan segala hati dan pikiran kita fokuskan. Kita menyembah Tuhan, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Syukur buat kebaikan. Syukur buat kasih yang luar biasa. Terima kasih. Sudah cuma saya untuk bagi berdiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat segalanya yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Terima kasih. Syukur buat kebaikan. Syukur buat rencana Kau yang terindah di dalam hidup kami. Engkau memberi apa yang kami perlukan. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau memberikan yang terbaik buat kami, tepat pada waktunya. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Firman-Mu berkata Kau tak pernah tinggalkan kami, sekalipun juga. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Sampai selama-lamanya tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
kita. Bapa, kau tunjukkan Tuhan, yes, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Terima kasih Bapa, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kepada kami, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Lord. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kita nyanyikan dengan lembut lagi. Kita nyanyikan dengan sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang baru, kau sediakan mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau sediakan mulia, Bapa, kau terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Kita kasih pujian kita mengatakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu
dan peliharamu seumur hidupku. Ya Rabbi, ya Rabbi, Kau menjagai kami dengan nyata Tuhan. Kau memelihara kami di tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Kami boleh merasakan penyertaan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ini menjadi iman kami, bahwa kami tahu Tuhan adalah penolong kami yang hidup. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika Kau ada pergumulan-pergumulan hidup, alami lawatan dan jamahan Tuhan, maka Dia akan lakukan yang terbaik bagimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan kuatkan dan lakukan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Lawatan dan jamahan-Mu merupakan bukti kasih nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan yang sama, hadirat Tuhan yang sama, bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan berikan kepada kami semua kemampuan untuk mempercayai firman Tuhan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Karena pada akhirnya yang berbahagia, yang bisa melihat kemuliaan Tuhan adalah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya di depan tempat masih banyak, daripada berdesak-desakan di belakang, yang depan bisa diisi dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, kita belajar dari orang-orang hebat. Kita belajar dari Yosua, kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Daud. Dan waktu yang singkat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar apa yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Pepatah China mengatakan jika dua orang berjalan bersama-sama, maka yang satu orang akan menjadi guru bagi mereka. Kalau kita bisa belajar kehidupan di dalam kekristenan kita sedang belajar sekolah kehidupan. Kita sedang belajar bagaimana kehidupan yang bermakna. Kita bisa belajar dari apa saja. Kita bisa belajar dari orang-orang hebat. Kita juga bisa belajar dari orang-orang yang gagal. Dan kita juga bisa belajar dari alam ini. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar kepada burung pipit dan burung gagak.
Mungkin tampak sederhana, tapi kita akan bersama-sama melihat, dan pagi ini kita akan bersama-sama. Burung pipit dan burung gagak adalah guru-guru kita. Seorang reformator yang namanya Martin Luther mengatakan begini, Anda lihat Allah sedang menjadikan burung-burung sebagai guru-guru kita adalah suatu hal yang amat memalukan. Adalah hal yang amat memalukan kita, bahwa di dalam Injil seekor burung pipit yang tanpa daya menjadi teolog dan pengkhotbah bagi orang-orang yang paling bijak. Karena itu kapan saja kita mendengar kicauan burung nightingale, atau kalau di ini burung sikatan, kita sedang mendengarkan seorang pengkhotbah yang baik, bukan dengan kata-katanya, tetapi dengan hidup dan keteladanannya. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita belajar pengkhotbah yang baik, tentu mungkin bisa menyusun kata-kata secara homiletik bagus, tetapi kita akan melihat bahwa keteladanan dan sikap hidupnya akan sangat menentukan. Oleh sebabnya kita akan belajar dari burung pipit dan burung gagak pagi hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Nanti disambung dengan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan pelan-pelan. Di waktu yang singkat akan saya paparkan apa yang saya sampaikan supaya bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika saya membaca firman Tuhan, jika Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu bisa katakan amin, begitu ya. Apa yang kita bacakan, bisa begitu. Saya akan ulangi lagi. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Pasal 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan yang tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar dari burung pipit dan burung gagak. Burung pipit dan burung berharga, burung gagak yang berterbangan, yang dipelihara oleh Tuhan. Tentu pemeliharaan Tuhan berbeda, tetapi Tuhan sedang memelihara semua ciptaannya. Burung pipit, burung gagak adalah ciptaan Tuhan, dan saya yakin sekali saya juga adalah ciptaan Tuhan yang menurut firman Tuhan saya lebih berharga dari burung pipit dan burung gagak, sehingga Tuhan pasti akan memelihara, melindungi kehidupan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pelajaran yang pertama dari burung gagak dan burung pipit saat pagi hari ini adalah, yang pertama, beriman secara total kepada Allah adalah kunci untuk memadamkan bara api kekhawatiran dalam kehidupan ini. Jadi percaya total kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena begitu kurang percaya, diperhitungkan sebagai tidak percaya. Ketika Tuhan sedang berada di danau, kemudian mereka kurang percaya,
akan mereka bisa menguasai alam itu, maka Tuhan percaya, hei kamu orang yang kurang percaya. Kurang percaya itu dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita memadamkan kekhawatiran, apalagi di tengah-tengah pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berhenti. Katanya antivirus akan ditemukan nanti, vaksinnya akan dibagikan nanti, kisaran Desember sampai Maret. Tetapi kita juga tidak tahu sampai kapan. Dan efek yang ditimbulkan oleh pandemi ini, baik efek jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, itu yang membuat banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi bimbang. Bagaimana saya akan menjalani kehidupan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita belajar kepada burung pipit dan burung gagak, bagaimana mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sehingga ketika kita mempercayai hidup kita total kepada Tuhan, maka kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita bisa dipadamkan. Sekalipun situasi, sekalipun kondisi sangat sulit, tetapi ketika kita punya Allah yang besar, maka kita tidak akan dihinggapi oleh segala macam kekhawatiran. Di beberapa tahun yang lalu ada cerpen, ada semacam komik yang dibuat. Kemudian di dalam komik itu ada percakapan antara burung robin dan burung gereja. Jadi seorang yang menulis komik ini mencoba mengekspresikan tentang kehidupan manusia melalui komik-komiknya, dan salah satu komiknya adalah antara percakapan antara burung gereja dan burung robin. Begini katanya dalam komik itu. Kata burung robin kepada burung gereja, "Aku tidak bisa mengerti," itu kata burung robin begitu. "Mengapa manusia ini galau dan kerap kali tergesa-gesa dan begitu cemas dalam kehidupan ini?" Kemudian jawab burung gereja kepada burung robin, "Kawan, aku pikir hal itu bisa terjadi karena mereka tidak memiliki Bapa di surga yang begitu memperhatikan kamu dan aku." Bapak, Ibu, dan saudara, seorang penulis komik ini mau menyeberangkan, ketika kita memiliki secara total, ketika kita berharap dan bersandar secara total kepada Bapa di surga, penulis ini hendak menyeberangkan bahwa tidak akan ada kecemasan, tidak ada akan kekhawatiran seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang terjadi ketika kita menjadi umat ketebusan Tuhan, ketika anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, apatah lagi apa yang Tuhan miliki itu menjadi milik kita. Kalau Bapak Ibu ingat perkataan, lepas dari konteks ini, ingat perkataan seorang bapa kepada anaknya yang sulung. Ketika anaknya yang bungsu pergi dengan minta bagian warisan, semuanya diminta. Kemudian ketika anaknya kembali, kemudian disembelihkan kambing, lembu sapi, kemudian dipakaikan cincin dan baju yang indah. Kemudian kakaknya ini merasa iri. Kemudian dia ngomong kepada bapaknya, "Bapak, sudah bertahun-tahun aku bersama-sama dengan Bapak, tetapi kenapa aku tidak pernah disembelihkan? Kambing sekalipun, domba sekalipun, tidak pernah." Perkataan bapaknya, "Anakku, apa yang aku miliki adalah milikmu juga." Tinggal bagaimana kita melihat bahwa apa yang ada di dalam kerajaan surga juga akan menjadi milik kita, sehingga itu akan menghapus segala kekhawatiran dan kecemasan. Ada seorang misionaris yang ada di China yang biasa memberikan bantuan-bantuan kepada misi. Kalau dulu Tobing di Demisda yang suka mengurus perintisan-perintisan, suka membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan yang memang nasibnya kurang beruntung.
seorang misionaris di China ini ditelepon oleh bank. Tuan, uang tabungan Tuan hanya tinggal 0,87 dolar saja. Ketika dia ditelepon, maka dia menjawab, tidak apa-apa, uangku hanya 87 sen atau 0,87 dolar. Tetapi aku memiliki janji Allah. Aku memiliki semua janji Allah yang akan mencukupkan dan akan memelihara. Bapak, Ibu, dan saudara, uang di tabungan bisa menipis. Tetapi jika kita punya Tuhan, maka Dia punya segalanya yang akan diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara, itu yang seringkali saya sampaikan, ada perbedaan antara gaji dan berkat. Gaji bisa datang setiap bulan, tetapi berkat bisa datang setiap waktu. Berkat bisa gaji bisa dihitung, dikalkulasi, tetapi berkat Tuhan tidak bisa terhitung, karena Dia mencukupi semua kebutuhan kita. Gaji bisa kurang, tetapi berkat Tuhan selalu mencukupkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar yang kedua. Belajar dari burung pipit dan burung gagak. Yang kedua, beriman kepada Allah tidak berarti bahwa kita harus hidup mengalir begitu saja tanpa perlu ada pembuat perencanaan dan persiapan untuk masa depan kita. Pelajaran kedua, ketika kita beriman kepada Allah bukan berarti kita mengalir saja tanpa membuat perencanaan dan persiapan yang matang tentang masa depan kita. Allah memang tidak menghendaki kekhawatiran dibawa dalam kehidupan kita. Hari ini, kesusahan hari ini ialah cukup untuk hari ini, jangan dibawa untuk besok lagi. Tetapi Allah tidak melarang kita merancangkan satu kehidupan yang baik, kehidupan yang tertata di masa depan. Dan sebabnya dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 kita akan bersama-sama melihat, kita disuruh lagi belajar kepada makhluk ciptaan Tuhan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memang dilarang oleh Tuhan membawa kekhawatiran hari ini, besok, dan lusa. Tetapi Allah tidak melarang, bahkan menyuruh kita belajar kepada semut. Semut di musim panen. Kalau Bapak Ibu di rumah ada semut, Bapak Ibu bisa perhatikan, dia bawa barang yang bisa dimakan ke lubangnya. Kalau nanti tidak ada makanan lagi, dia bisa makan itu. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, sekalipun tidak ada pengaturnya, semut melakukan hal yang bijak. Itu yang hendaknya. Ketika kita belajar kehidupan ini, kita bisa belajar dari apa saja. Bukan hanya kepada ahli seorang accounting, seorang financial planner, tetapi kita juga belajar dari semut. Bagaimana kita mengelola masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada dunia burung. Ada seorang, kita bisa melihat film-film kartun. Di samping ada Donald Bebek, ada Mickey Mouse. Bapak Ibu mungkin tahu namanya Woody Woodpecker, yang ditulis oleh Walker Land. Burung ini, burung pelatu ini, ketika di musim semi, di musim yang baik-baik, dia mencari pohon yang hampir mati atau pohon yang sudah mati. Dia mematuk pohon itu supaya ketika musim dingin, musim salju, dia sudah ada simpanan makanan di dalamnya. Jadi burung ini terus mencari. Kalau di daerah saya di desa masih ada. Kalau pas musim-musim mau panen itu ada burung pelatuk yang terus membuat sesuatu sehingga dia hidup dengan baik
ketika musim yang tidak baik sedang melanda kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, COVID-19 tidak ada yang bisa memprediksi. Ketika di awal Januari semua orang bersukaria, walaupun ada di Wuhan katanya tidak mungkin datang ke Indonesia karena di Indonesia daerah tropis, daerah panas. Ternyata bulan Februari sampai juga ke Indonesia. Gereja belum banyak yang mempersiapkan diri dengan ibadah-ibadah online, sehingga sedikit menjadi kalang kabut. Dan sebabnya tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri untuk segala hal, dan kita akan lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sementara ada beberapa gereja yang sudah di tengah-tengah situasi yang aman, pakai streaming, pakai YouTube. Orang-orang pada mengejek, kenapa pakai itu? Boros-boros energi aja. Tapi begitu ada pandemi, itu semua orang harus beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga, beriman kepada Allah tidaklah berarti bahwa kita akan selalu diluputkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit, ataupun kemalangan. Beriman kepada Allah sekali lagi tidaklah berarti bahwa kita akan selalu diluputkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit, ataupun kemalangan. Di tahun 2000 awal, di Januari, tanggal 1 Januari 2007, Bapak Ibu masih ingat berita jam 7 pagi, ada pesawat Boeing 737 yang namanya Adam Air, jurusan Surabaya Manado, hilang dari peredaran. Dan ternyata setelah diselidiki sudah ada di dasar samudera yang paling dalam sampai sekarang ini. Penumpang yang ada di dalamnya, ada di sana ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Bahkan ada gembala sidang dengan ibu dan 2 orang anaknya yang selalu melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan tekun. Tetapi ada dalam pesawat tersebut. Bapak Ibu dan Saudara, saya akan membuka Bapak Ibu dalam satu cakrawala bahwa sakit bisa menerpa siapa saja, orang baik, orang benar, orang kaya, orang miskin. Tetapi ada perlindungan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya tahu istri saya di pekerjaan saya adalah orang yang lurus dalam pekerjaannya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Bahkan ketika akhir Desember setelah wisuda di hemodialis akan mengambil waktu untuk ambil studi di Sati. Tetapi di tanggal 26-27 didiagnosa sakit kanker. Bapak Ibu dan Saudara, memang seperti langit seperti runtuh. Tetapi kita satu keluarga berjuang supaya punya pengharapan. Ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan akan tolong kita semua. Beriman kepada Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang kita akan tahu bahwa bisa saja sakit, bisa saja terjadi kecelakaan, tapi Tuhan akan terus menyertai iman kita. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, iman kita tidak akan jatuh juga, tapi iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang membedakan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan seperti itu. Banyak orang yang sakit kemudian menyangkal Tuhan. Banyak orang yang kekurangan menyangkal Tuhan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa sakit, bisa kekurangan, tetapi dalam hidupnya selalu memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, seorang yang bernama Nabil Quraish, seorang penggiat yang menyampaikan Injil Tuhan di tengah-tengah suku dan kaumnya. Di usia 24 tahun dia meninggal karena kanker. Dia orang yang suka melakukan pelayanan firman Tuhan.
Dia banyak memenangkan orang-orang dari suku, dari agama sebelumnya. Tapi dia juga mengalami sakit dan meninggal. Kemudian di sekitar Januari tahun 1956 ada 5 orang misionaris yang mereka terus mau berjuang memenangkan suku Waodani yang ada di Ekuador. Mereka punya hati yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Salah satunya orang yang ada di sana adalah Jim Elliot, yang ada di sekolah minggu yang dibuat sebagai peraga-peraga. Dia dibunuh oleh suku asli di sana. Hidupnya benar, dia bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, lebih beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Kita mesti punya pemikiran, tidak selalu luput dari sakit, dari kecelakaan dan penderitaan. Kita mesti berjuang kepada Tuhan. Ketika itu datang, ketika pandemi datang, dia sedang mau menulahi seluruh bumi ini. Bukan hanya orang di luar Tuhan, di anak Tuhan pun juga mengalami kegoncangan di bidang ekonomi, mengalami kegoncangan di segala aspek kehidupannya. Tetapi yang membedakan adalah setiap anak-anak Tuhan akan selalu bersyukur dan selalu bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, kita belajar dari burung pipit dan burung gagak. Beriman kepada Allah tidaklah berarti kita pasif atau tidak berbuat apa-apa dan menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah saja. Dalam pepatah Jawa yang memang ada baiknya juga ada tidaknya, pasrah bongkoan, wis opo jarine. Tetapi beriman kepada Allah, pasrah bongkoan yang saya tanya kepada orang-orang yang memang mengerti itu, bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi dia melakukan apa yang dia bisa. Selebihnya dia beriman kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Karena kita bukan seperti burung yang ada di sangkar. Mungkin banyak orang yang, Bapak Ibu mungkin ada yang melihara burung di rumahnya. Bapak Ibu yang nyuapi, yang kasih makan. Bapak Ibu yang nyiapkan, yang menyediakan, bahkan burungnya disuruh buka mulut dikasih makan. Tetapi burung pipit dan burung gagak yang digambarkan di dalam Alkitab bukan burung pipit dan burung gagak yang ada di sarang, ada di sangkar emas, tetapi ada yang di dunia bebas. Mereka harus berjuang, mereka harus terlatih dengan baik, sehingga berkatnya itu akan ada. Kalau bisa saya sampaikan, jelas iman kepada Allah itu menuntut kerjasama dari makhluk yang diciptakannya. Iman itu menuntut kerjasama antara kita dengan Allah kita. Dalam hal keselamatan, memang keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Namun anugerah tersebut perlu mendapat respon dari kita, manusia, supaya kita terwujud, supaya bisa terwujud dengan sempurna. Allah sudah memberikan dengan cuma-cuma anugerah keselamatan, tetapi jika responnya tidak baik, maka keselamatan itu tidak akan diberikan. Jadi ada kerjasama. Iman yang benar kepada Tuhan bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi dia akan terus bekerja keras. Orang berpasrah itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi dia akan bekerja keras, dan selebihnya adalah tugas Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal kesehatan, memang kita harus berdoa, memohon kesembuhan, dan kita menjaga diri dari segala hal yang tidak baik. Bahkan kita berdoa untuk ada mujizat dalam kehidupan kita. Namun itu bukan berarti kita harus menolak dan meniadakan pertolongan medis yang tersedia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada juga teman yang terlalu kolot. Kalau minum obat dan ke dokter itu katanya tidak beriman. Sampai pada akhirnya dia menyadari dia kena gula yang sangat tinggi. Dan ketika didiagnosa dan dia harus minum obat, pertama dia tidak mau. Dokter menyampaikan, Bapak, kalau Bapak tidak mau minum obat dan ditangani dengan baik, Bapak tidak tertolong lagi.
Akhirnya dia menyadari dia perlu penanganan medis dengan baik. Orang yang percaya, beriman kepada Tuhan dalam hal kesehatan, kita memang harus berdoa sungguh-sungguh dan menjaga diri. Kalau saya pakai masker dalam khotbah juga, sekalipun ngos-ngosan, untuk menjaga diri saya dan menjaga Bapak Ibu. Makanya kalau kita pakai masker, kita menjaga diri sendiri dan kita menjaga orang lain. Namun bukan berarti kita harus menolak atau meniadakan pertolongan medis yang tersedia. Kalau sakit, kalau luka, ya harus diobati. Kemudian dalam hal mencari pasangan hidup, kita memang harus berdoa dan memohon yang terbaik dari Allah. Namun kita harus pula bersedia melakukan langkah-langkah yang proaktif untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Kalau kita diam saja, ya mana ada orang yang tahu isi hati kita. Mungkin untuk membuka percakapan, atau mungkin kalau sudah akrab sesekali mengatakan, sakjane, aku ya senang. Membuka percakapan itu nanti akan oh iya saya juga sama, cuma memang sungkan mau ngomong. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terjadi dalam hal mencari pasangan hidup, kita memang harus berdoa memohon yang terbaik yang dari Allah. Namun kita harus pula bersedia melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Ada juga yang sakit dalam hal ini, dia minta petunjuk dari Tuhan. Ada berdoa, Tuhan minta petunjuk siapa saja yang datang ke rumahku yang pertama kali, itulah jodohku. Kemudian datanglah orang yang pagi itu datang pertama kali, dan dia naik becak, dan seorang ibu yang berat badannya 80. Akhirnya, Tuhan kok ini jodoh saya? Akhirnya nggak jadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mesti proaktif melakukan pendekatan-pendekatan, karena Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita semua. Dalam hal mencari rezeki, memang kita harus berdoa kepada Allah Sang Penyedia rezeki agar berkatnya dicurahkan kepada kita. Namun kita pun perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif agar berkat itu dicurahkan kepada kita. Dengan bekerja keras, dengan bekerja pintar, kerja cerdas. Karena burung yang di udara Tuhan pelihara, bukan burung yang lagi menangkring di dahan. Tapi memang burung kerjanya terbang ke sana kemari, itu kerja. Terbang ke sana kemari. Dan kita proaktif mencari Tuhan. Dalam hal kecermatan dan kewaspadaan, kita memang harus bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Namun kita juga mengambil langkah-langkah yang proaktif agar tidak mengalami malapetaka yang harusnya tidak perlu jatuh dalam hidup kita. Terus sebabnya di masa COVID-19 ini tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jika tidak sangat perlu tidak keluar rumah. Itu antisipasi, kecermatan dan kewaspadaan kita, supaya Tuhan tolong untuk melakukan yang terbaik dari kita semua. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya, tetapi orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Kita akan menyanyi, musim akan selalu berganti. Tidak selamanya akan tetap, dan musim itu bisa berganti. Tapi mari kita akan melihat Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kita semuanya. Mungkin musim akan selalu berganti.
yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Setia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita akan nyanyikan, musim akan selalu berganti. Akan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kasih Tuhan abadi. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Katakan kepada diri kita sendiri. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku dengan yakin dan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Tiada di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan akan melindungi, memelihara kita. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Bapa di surga, Engkau baik bagi kami. Engkau akan menjagai setiap kehidupan kami semua. Bahkan sehelai di rambut kami tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apatah lagi segala hal-hal yang terjadi di luar kami tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang atas seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi
Pagi hari ini kami memantapkan iman kami bahwa kami lebih berharga dari burung pipit maupun burung gagak. Dan kami tahu Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan akan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kami semua, jika Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri yang tunggal, bukankah Dia akan berikan segala sesuatunya kepada kita? Dan Dialah Tuhan yang sangat baik, akan terus memelihara dan melindungi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah Tuhan memberkati saat pagi hari ini. Dialah kuasa Tuhan terus menaungi kami, membawa iman kami lebih kepada seperti biasanya. Kami akan belajar kepada apa saja, kepada orang-orang hebat, juga terhadap, dan kami belajar kepada ciptaan Tuhan untuk memberikan hikmat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Apakah semua sudah terlayani dengan baik? Jika belum terlayani, belum mendapat, silakan angkat tangan. Jika sudah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi ini sekali lagi refnya. Tuhan selalu menolongku. Dia sudah mati bagi kita, dan Dia pasti akan menolong dan memberkati kita semuanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa untuk perjamuan kudus saat pagi hari ini. Roti dan anggur yang sudah kami pegang, kami berdoa, berkatilah roti dan anggur ini dengan berkat-berkat surgawi, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan, roti dan anggur ini bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi dengan iman seperti dalam firman Tuhan, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Berkatilah perjamuan kudus yang ada di tangan kami masing-masing saat pagi hari ini, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti Zoom. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan dan alihkan di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebih-lebihan ketika kita mau mengangkat kedua tangan kita. Tangan kita ada isinya kalau Tuhan yang memberikannya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yakini Tuhan menjaga dan melindungi kau. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Yesus selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Bapa di surga, terima kasih buat perjamuan kudus saat pagi hari ini, meneguhkan dan menguatkan iman kami kembali. Ketika kami kurang percaya, ketika kami masih ada kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan di tengah-tengah pandemi ini, menghadapi masa depan, menghadapi keadaan ekonomi, keadaan keluarga, kami diingatkan kembali untuk belajar kembali kepada burung pipit dan gagak, untuk kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami di masa-masa pandemi ini. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kasih-Nya, kasih Tuhan terus mengalir, melimpah atas kehidupan kita semuanya. Hari-hari kebaktian, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan saya menyembah Tuhan di pagi hari bersama dengan jemaat Tuhan melalui Zoom. Jadi saya akan buka Zoom itu jam 4:30. Saya akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ikut merindukan, mari bersama-sama untuk menyembah Tuhan setiap jam 5 tepatnya, tapi jam 4:30 sudah saya buka untuk kita bisa berdoa menyembah kepada Tuhan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian hari Rabu kita akan berdoa lagi, kita akan berdoa malam, berdoa MPC, khususnya para pelayan-pelayan altar, pelayan-pelayan mimbar untuk juga bisa mengikuti ibadah MPC, untuk kita bisa berdoa bersama-sama jam 6:30. Melalui Zoom juga kita akan bersama-sama. Kemudian hari Jumat kita akan ibadah KKA. Jika saja Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, nanti akan saya breakdown untuk bisa ikut di Zoom dengan ruang-ruang yang berbeda.
Jadi kalau hanya 10 ya mungkin jadi 1 atau 2 ruang. Kalau nanti semua bisa ikut belajar bersama-sama, kita akan lakukan secara baik. Dan hari Senin kaum wanita Zoom yang sama, password yang sama. Jadi jangan lupa linknya sama, passwordnya sama, yaitu MAFA. Jadi hari Minggu kebaktian umum jam 8 dan Tuhan akan tolong dan memberkati kita. Dan setelah ini nanti mulai minggu depan sekolah minggu akan mulai dijalankan juga melalui Zoom, dan pemberitaan-pemberitaan berikutnya akan disampaikan melalui warta gereja, melalui info MAFA. Jadi ikuti dengan baik di masa-masa ini, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Kita akan menyanyi Sepanjang Masa Jiwaku Merindu. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan takkan kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan takkan sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kami merindukan kasih Tuhan yang tak berkesudahan, memelihara dan melindungi setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini, di ruangan ini maupun di ruangan Zoom. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah ada kasih Tuhan yang luar biasa yang mengalir memenuhi setiap kami semua. Kami juga berdoa untuk apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan melimpahkan kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan yang dari surga, sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, bersama keluarga, atau ketika ibadah bersama-sama seperti pagi hari ini, Tuhan, biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, baik secara onsite maupun ketika kami beribadah melalui media Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami. Hadirat yang sama, pemulihan dan berkat Tuhan yang sama akan Tuhan hadirkan dan pulihkan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuhnya terbaring sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di puskesmas, di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan yang berada dalam keletihan, kelesuan, Tuhan kuatkan kembali. Yang mereka bepergian keluar kota, biarlah pergi dan pulang dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan selalu menyertai kehidupan kami kemanapun kami pergi. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan maupun yang akan kami berikan saat kami pulang. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi. Kiranya tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah semua jemaat GSI Amanata Family Batu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat Tuhan, karena berkat Tuhan sajalah yang menjadikan kami bisa melakukan segala sesuatu. Kita akan mohon berkat yang dari Tuhan. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Gembala akan memberkati kita dengan doa berkat saat pagi hari ini. Saudara, kedangkan tangan ke atas dan terimalah nikmat berkat dari surga. Kasih sayang Allah Bapa dari surga, kasih karunia dalam Kristus Yesus, serta kekuatan, penyertaan, penghiburan, semangat dalam Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba, Yesus datang kembali untuk menjemput semua salehnya. Yang percaya katakan, Tuhan berkati.